Orang-orang datang ke sana itu buat mencari kekuatan, musyrik tidak. Takut gitu gua, takut. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Yang nonton sendiri, nonton berdua, nonton sendiri ditemenin di sebelahnya. Malam ini kita akan membahas 5 tempat horor di Indonesia. Mulai dari gunung hingga hotel. Kita mulai setelah segmen Telur tempat horor. Oke, teoris yang pertama, Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut cerita, Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur itu merupakan pusat jin dan segala macam jenis makhluk halus di daerah Jawa. Banyak orang yang mencari kesaktian datang ke sana untuk bertapa, bersemedi, dan lain-lain. Bukan ke diskotik ya. Diskotik mah deket rumah gua ada. Terus di dalam Taman Nasional tersebut terdapat candi yang memang dikhususkan buat para petapa yang bersemedi. Candi, Ya, candi buat betapa. ya buat petapa. Terus apa lagi? Terus Taman Nasional Alas Purwo mencakup 3 tempat, yaitu kayak hutan, taman savana, sama pantainya lumayan indah. Iya. Tapi jarang orang ke sana untuk berwisata. Lebih banyak orang untuk bersemedi dan mencari wangsit. Wangsit itu apa? Wangsit itu kayak suatu kekuatan yang datang diberikan oleh katanya leluhur. Beri kekuatan. Terus menurut Iki ya? Ya menurut gua apa? Orang-orang datang ke sana itu buat mencari kekuatan, musyrik tidak? Musyrik kalau lu buat untuk kejahatan itu namanya bisa menjadi musyrik. Dan kalau misalkan menyatukan Allah Subhanahu wa taala sama yang hal gaib, itu namanya musyrik. Tidak boleh dilakukan. Dan itu kalau taman itu katanya kayak banyak kerajaan tadi ya? Ya, bukan banyak, ada candi. Candi. Pusatnya jin-jin terkumpul di daerah satu itu. Ya, di daerah itu Taman Nasional Alas Purwo. Serem juga ya taman itu ya? Lumayan. Terus ada yang bilang katanya Taman Alas Purwo itu lokasinya cerita KKN Desa Penari. KKN ada di situ. Katanya lokasinya, soalnya di daerah sana dekat dari Taman Nasional tersebut terdapat pedesaan. Ya. Pedesaan itu di dalam hutan itu ya? Di dalam hutan terpencil. Taman itu kata gua, kalau di pikiran gua serem juga sih kalau banyak kerajaan jin. Kalau gua datang ke situ sedikit frontal aja, takut gitu gua, takut ada yang nempel, takut ada yang ngikutin. Iya. Kalau kalian para turis yang jalan-jalan ke sana, gimana perasaannya kalau lu jalan-jalan ke taman itu? Menurut gue sih serem dibandingkan sama taman-taman kayak taman safari, enjoy, terus taman bermain, taman apa gitu. Tapi di taman-taman itu juga ada sebuah kerjaan juga ya, kayak taman safari itu pasti ada yang nempatin. Oke. Terus apa lagi? Makan deh coy. Lu ngerti sanksi. Sensor guys. Itu buat karpet kita, buat kameraman kita itu semua. Kameraman kita bukan monyet. Parah lo. Kita minum. Bentar, lo makan pisang disuruh minum. Maafin aja. Daripada lo nggak minum terkeselak lo. Apa? Nanti dipotong aja ya bagian ini ya, tolong dipotong itu ada editor. Gak lah dipotong. Ntar gua zoom. Cepet lah, habisin lah. Habisin. Kayak apa lo? Kita minum. Oke, yang kedua, Gunung Kawi. Gunung Kawi terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dekat Gunung Butak. Ya. Gunung Kawi juga pernah difilmkan di film horor. Judulnya sama Gunung Kawi juga. Terus Gunung Kawi itu, kalau tadi kan apanya? Taman Nasional Alas Purwo itu banyak kerajaan jin. Gunung Kawi itu tempat orang-orang datang itu untuk mencari pesugihan. Iya. Pesugihan. Itu kenapa? Lanjut. Pesugihan buat cepet kaya. Di sana konon katanya tempat pesugihan tercepat di daerah Pulau Jawa. Ya, maksudnya paling cepat kaya di situ. Paling manjur gitu ya. Iya. Kalau lu datang ke situ gimana?
Kalau datang ke situ gue mau cari pesugihan ini. Kalau kalian suka video ini, like and subscribe. Jangan pesugihan. Salam kamu nih. Apa lagi? Kameramen mau pisang nggak? Nih, gue Bang, bagi dong bang. Kasihan kameramen kita ya. Nih. Mana bang? Nih, ambil semua nih, ambil. Kasih. Kameramen kita itu, kameramen piaraan sih. Pisang. Oke, kita lanjut lagi. Oh, lanjut. Ya. Terus apa lagi? Gunung Kawi. Gunung Kawi itu gunungnya nggak terlalu tinggi, tapi lumayan juga bagus view-nya. Terus kenapa mau jadi pesugihan? Karena konon katanya yang hantu-hantu atau makhluk-makhluk pesugihan itu berasal dari sana. Di sana. Pusatnya lah. Kan taman itu pusatnya Taman juga. Taman Nasional Alas Purwo itu pusatnya jin, biasa jin yang bukan ikut pesugihan. Oh. Jin itu kan bisa jadi jin baik, jin Iya, jahat. iya. Kalau sampai pesugihan udah pasti. Pesugihan. Jinnya jin Jin yang jahat. Iya, rentenir. Bapak lu bukan rentenir? Malu. Yaudah kita lihat aja bahas. Berarti kakak gue yang rentenir. Tolong sensor. Sensor di. Terus Gunung Kawi, kenapa itu dia menjadi difilmkan? Karena kan katanya menjadi pesugihan terus difilmkan. Ya emang karena kan ceritanya horor, bagus juga, tempatnya bagus juga. Terus emang dasar cerita film itu tentang pesugihan juga. Pesugihan juga. Serem juga ya. Serem. Lu pernah nggak menanjak? Bukan pernah apa? Lu mau nggak nanjak ke Gunung Kawi itu? Enggak sih. Kenapa? Pertama, nggak ada uang. Kedua, siapa yang mau ngerjain konten kalau nggak ada gua? Iya betul ya. Kan lu bisa ke sana ke Gunung Kawi, bisa menjadi pesugihan. Iya. Iya. Oke guys, begitu saja Ya. yang kedua. Oke, teoris yang ketiga, Gunung Merapi. Yes. Daerah itu lokasinya di daerah istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Gunung Merapi memiliki ketinggian 2400 2930 mdpl yang memiliki puncak namanya Puncak Garuda. Iya. Orang Terus? daerah sana, maksudnya orang-orang Jogja mempercayai Gunung Merapi itu bukan sebuah gunung biasa. Jadi ada horor yang itu mistis. Dia mempercayai Gunung Merapi itu adalah sebuah kerajaan gaib Kerjaan gaib. yang menjaga Yogyakarta. Emang iya sih ya. Terus apa lagi? Terus para pendaki yang mendaki ke sana pasti tahu namanya Pasar Bubrah. Di Pasar Bubrah itu iya. konon katanya kita harus membawa uang receh untuk dilempar ke sana biar nggak hilang. Di sana itu Apalagi? kalau misalnya orang yang nggak beruntung sih bisa kemah di sana, tiba-tiba dia bakal mendengar suara riuh ramai pasar. Terus dia keluar tuh banyak orang yang berdagang, tapi pakai pakaian zaman dulu kayak zaman kerajaan gitu. Dan itu kalau nggak beruntung orangnya. Kalau ya beruntung nggak beruntung sih, kalau lu nyari berarti itu lu beruntung, kalau lu nggak nyari ya berarti lu apes. Iya. Terus. Nah, Apalagi? Gunung Merapi juga pernah dijadikan film serial mini Netflix yang namanya Horor juga. Nama filmnya itu Kisah Tanah Jawa Gunung Merapi. Ada Kisah Tanah Jawa Gunung Merapi. Iya. Nah guys, kalau kalian nggak tahu, itu Nonton. judul filmnya. tonton di Netflix ada. Dan kayaknya gue pernah melihat itu film itu serem juga. Serem ya. Itu mengisahkan 9 orang yang memaksa naik ke Gunung Merapi. 5 bukan? 5 orang. Iya, 5 orang yang 5 memaksa naik ke Gunung Merapi pas Gunung Merapi ditutup pas ada erupsi. Iya. Ya. Pas itu kejadian nyata benar. Beneran? Kalau ya benar pas Waduh. Bamarijan itu kan ada kejadian ya, Gunung Merapi itu erupsi. Itu gunung ditutup. Menurut orang-orang yang bisa menerawang segala macam itu konon katanya Ada yang berpesta ya? Iya, Gunung Merapi itu sedang mengadakan pesta pernikahan Kanjeng Ratunya. Berarti bukan erupsi. Iya, Kalau menurut orang-orang yang bisa orang-orang magis. Magic itu ada yang berpesta. Iya, ada berpesta. Pakai minuman ini nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Terus lanjut. Terus ada Gunung Merapi pasti memiliki kuncen orang daerah sana yang tahu lokasi-lokasinya. Mbah Minjen itu siapanya? Dia salah satu Kuncennya? kuncen Gunung Merapi. Gunung Merapi selain memiliki keindahan, Itu Gunung Merapi itu bisa didaki juga. iya dulu mah bisa didaki, tahu sekarang mah.
serem ya berarti ya. yang serem. Kalau sesudah dibuat film horor itu pasti tempat itu akan serem Ya pasti di banget. dikunjungi. Ya pasti. Pasti ya. Kayak gunung apa? Gunung Kawi, Gunung Kawi, terus terus Gunung Taman Nasional. Merapi, Taman Nasional yang sudah dibuat film horor itu, lu akan datang lagi itu akan menjadi suasana serem. Emang serem sih, emang Gunung Merapi serem. Ada hutan larangan, namanya hutan larangan itu emang khusus orang-orang sana aja yang boleh masuk. Nggak bisa sembarangan, kalau nggak Iya, iya. sembarangan bisa hilang. Dan itu yang di film itu gua agak inget 5 orang itu masuk ke hutan larangan ya, Iya, jalannya. Ada jalan resmi yang memang udah dibuka Ah. dari sananya, ada jalan yang katanya emang Lewat cuma hutan. orang-orang yang berilmu yang lewat sana. Berilmu. Iya, Serem juga ya. serem. Emang tempat-tempat serem-serem aja kalau di Indonesia ya. Iya. Kalau di luar negeri juga sama sih ya kalau kayak gitu. Kurang tahu sih, menurut gua sih ya luar negeri sama Indo sama aja, cuma beda penyebutan doang. Berarti ntar di next video kita akan bahas tentang tempat-tempat horor di luar negeri. ya. Yang keempat, Lawang Sewu. Lawang Sewu. Lawang Sewu terletak di Semarang, tetap di daerah Provinsi Jawa Tengah. Bener tuh ya Ki? Jawa Jawa Tengah. Tengah banyak horornya ya kayaknya. Banyak sih kan, itu banyak tidak ada kota-kota yang terbesar ya kan. Terus kenapa? Lagi. Kenapa dinamain Lawang Sewu? Emang dia itu suatu gedung bekas gedung penjajahan gitu yang pintunya itu ada banyak banget. Pernah dialihfungsikan menjadi rumah sakit, terus dijadikan tempat-tempat lain. Itu kalau istilah lawang itu lawang pintu apa gitu? Lawang itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya pintu. Pintu. Iya. Bener. Emang Lawang pintu. itu pintu. Iya. Gini-gini gue Berarti orang Jawa. Berarti pintu dong. Iya. Lawang Sewu. Pintu seribu. Pintu Seribu. 1000. Sewu itu 100 apa berapa gitu ya? Terus yang tempat horornya itu di mana? Lawang Sewu itu emang bentuknya itu kayak rumah ya, kayak rumah tapi gede gitu, banyak pintu-pintunya, ada kamar-kamar, banyak kamar-kamarnya. Hotel dong. Iya, sejenis yang bentuknya kayak hotel tapi sejenis kamar-kamar kayak rumah sakit gitu. Iya. Di Terus Lawang Sewu yang hantu yang paling terkenal itu Noni Belanda. Noni Belanda. Terus ada tentara tanpa kepala. Terus ada apa namanya? Ada wanita. Nah, hantu-hantu Indonesia, standar-standar hantu Indonesia lah. Yang spesial itu kayak tadi Noni Belanda. Noni apa Nona? Noni itu wanita Belanda yang berpakaian Iya. gaun. Terus ada tentara tanpa kepala. Antar kan apa? Iya. Berarti kalau Lawang Sewu itu horornya dan mistisnya itu bekas arwah dari zaman dahulu. Zaman dahulu dari Belanda gitu. Bukannya kayak jin kerajaan, berarti ini Bukan. bekas arwah yang kematian pada zaman dahulu gitu ya. Kayak tempat misalkan tempat kerajaan zaman dahulu terus sudah mati itu Misalnya arwahnya masih ada gitu ya. Misalnya orang itu dulunya di situ terus Iya, mati di situ. ditembak atau Oh. gimana. Terus arwahnya ada gitu gentayangan. Itu di Lawang Sewu. Ya di Lawang Sewu. Oh iya, takut juga sih ya. Ya, menurut Itu gua bisa takut. menjadi tempat wisata nggak? Emang sekarang tempat wisata dia, tapi Emang sekarang lagi Covid ditutup. Oh. Emang bagus tempat spotnya, foto gedungnya warna putih, pintunya warna coklat gede-gede. Khas pintu-pintu Belanda lah yang gede, jendelanya gede. Gua baru tuh ada. Lu baru tahu. Oh ya tahu. Itu tempat wisata ada pernah kejadian nggak di situ? Ya banyak, ya, cuma hal kesurupan lah. Kesurupan. Terus nonton lagi. Itu ngelihat apa namanya wanita lewat, hal-hal gaib segala macem. Iya. Terus ada suara blender. Blender. Iya kayaknya suara blender. Iya. Oke, teoris yang kelima, yang terakhir. Terakhir. Terowongan Casablanca di Waduh. Jakarta. Serem tuh. Konon katanya terowongan Casablanca dibangun di bawah tanah, kuburan massal. Waduh. Nah, Masal. itu mayatnya banyak yang digali dan dipindahkan. Mungkin juga ada mayat yang tertinggal di sana karena Iya, udah iya. jadi tulang belulang jadi nggak bisa digali. Betul. Konon katanya juga kalau kita lewat sana harus klakson. Klakson. Iya, soalnya banyak kejadian horor atau orang yang lewat sana mengaku melihat kuntilanak terbang, ada pocong, terus ada anak-anak yang seliweran di tengah jalan. Iya. Kayak Menurut tuyul lo- gitu ya. Menurut lu ya Ki ya? Oh. Apa namanya? Setan itu bisa membunuh kita nggak? Setan itu tidak bisa membunuh kita. Setan itu bisa menjerumuskan kita kalau kita tidak kuat iman, kalau kita pikiran kita kosong, bisa menjerumuskan tapi tidak bisa membunuh. Terus Itu. apa namanya hantu yang paling terkenal di sana itu Apa? wanita berbaju merah.
Baju merah. Iya. Dia sering menampakkan dirinya di sana minta tebengan, ngomongnya minta tebengan. Jadi kalau ada minta tebengan, Mas nebeng, anterin ke sini. Tiba-tiba pas lewat ruang Casablanca, dia udah nggak ada. Waduh, serem juga guys. Dan gua lihat ngeprank di YouTube itu yang di mobil itu tuh ngeprank kan ya, ngeprank setan. Lu tuh coba tuh ngeprank di terowongan Casablanca. Terowongan Casablanca. Serem tuh. Menurut gua wajar sih terowongan Casablanca horor. Karena dia dibangun aja di bawah Iya sih. lahan kuburan massal. Nah, Udah pasti ya pasti namanya arwahnya. pemindahan mayat itu pasti nggak semua bakal dipindahin, bakal ada 1 atau 2 kuburan yang nggak yang dipindahin. tersisa. Entah karena nggak ada patoknya, entah karena emang dia udah jadi tulang belulang Berapa tahun dan atau entah mengapa dia busuk terus nggak bisa dibawa. Ya mungkin aja gitu. itu dibuat lu parah banget ya terowongan Casablanca. Kalau lu misalkan nih lewat situ gimana perasaan lu? Ya pasti gua takut. Ya pertama aja terowongan itu lumayan panjang. Panjang. Ya penerangannya juga nggak terlalu terang. Kayak gimana ya? Kayak Biasalah, ini terang. standar terowongan lah yang pernah lewat terowongan pasti tahu lah penerangannya gimana. Terus gimana? Suasananya juga lumayan serem, berair, namanya terowongan kan banyak tetesan air juga. Itu di atasnya berarti jembatan Atasnya jalan itu tol ya. jembatan jalan tol. Itu parah itu kuburan itu kata gua mah nggak boleh dipindahkan gitu ya. Kalau dipindahkan itu harus semua yang dipindahkan. Ya pasti walaupun emang niat dia sih mindahin semua, tapi Iya. kan namanya orang pasti ada kesalahan atau hilap lewat. Yang kurang dipindahkan itu ya. Iya. Serem itu terowongan Casablanca. Kalau lu serem ya? Kalau gua juga sama serem sih. Dan kalau yang kata gua tadi yang prank tuh, yang suka ngeprank temennya atau siapa yang ngeprank di mobil, lu coba tuh ngeprank temen lu di terowongan Casablanca tuh. Gua saranin tuh. Rasain tuh suasananya kayak gimana tuh. Dan itu katanya harus klakson. Ya klakson harus. Kenapa Bukan tuh? harus kayak menghormati gitu biar. Oh iya. Bukan menghormati. Kalau kepercayaan orang bilang gitu permisi namanya Permisi. kan. Gue kan pernah bahas juga namanya kita bertamu di tempat orang kita harus permisi. Numpang lewat lah. Izin. Kalau di dalam mobil kan nggak bisa permisi gitu ya, harus klakson, punten, titit gitu ya. Kalau kita jalan kan bisa permisi, bisa berbicara. Kalau di terowongan mobil itu klakson. Kalau misalkan mobil bus gitu sama. Terus apa lagi? Udah. Ya segitu aja dari Segitu gua. aja. Oke guys, sekian gitu videonya. Kalau kalian suka video-video begini, like and subscribe, support terus channel ini karena kita Anti klarifikasi, jangan dipersekusi. See you in next video.